Halo teman-teman, Pegunungan Andes merupakan barisan pegunungan yang membentang dari sisi utara hingga selatan benua Amerika Selatan. Tersembunyi di salah satu puncaknya adalah sebuah kota pertambangan yang dicap sebagai kota tertinggi di dunia. Di video ini, kita akan melihat lebih dekat ke kota La Rinconada. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan berikan like kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. La Rinconada terletak pada ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut. Sebagai perbandingan, kota ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan titik tertinggi di Indonesia. Pada awalnya, kota ini hanyalah sebuah kamp pertambangan emas yang terletak di tengah-tengah puncak es dari Pegunungan Andes. Namun, semua berubah ketika harga emas mengalami kenaikan drastis. Hal ini menyebabkan populasi kota ini meledak, yang pada awalnya hanya dihuni kurang dari 10.000 orang hingga mencapai 30.000 orang. Perekonomian La Rinconada sangat bergantung pada pertambangan emasnya, yang terletak 1 km dari kota tersebut. Pertambangan ini selain menyediakan lapangan pekerjaan bagi hampir seluruh penduduk kota ini, juga mengundang orang-orang dari berbagai penjuru untuk mencari rejeki dan mencoba meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun setelah melihat lebih dekat, kalian akan menemukan banyak hal yang salah dari tempat ini. Meskipun merupakan sebuah kota, La Rinconada lebih terlihat seperti sebuah kamp raksasa. Hal ini dikarenakan kota ini tidak memiliki fasilitas dasar, seperti air keran, sistem pembuangan limbah, dan fasilitas kesehatan yang memadai. La Rinconada juga memiliki masalah sampah yang sangat serius. Jalanan di dalam dan sekitar kota ini dipenuhi dengan kantung sampah yang berserakan. Hal ini ditambah dengan asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah, menghasilkan bau yang sangat menyengat, dan dapat tercium di seluruh penjuru kota. Satu-satunya fasilitas yang dapat dinikmati warga La Rinconada adalah listrik, yang disediakan perusahaan pertambangan untuk mengoperasikan peralatan berat. Kondisi pekerjaan di pertambangan sangat jauh dari kata baik. Sebagian besar pertambangan di sini merupakan pertambangan ilegal dan tidak diregulasi sama sekali, sehingga standar keamanannya hampir tidak ada dan para penambang tidak memperoleh peralatan yang memadai. Mereka harus berjalan selama 30 menit setiap harinya menuju pertambangan dan mengangkut hasil tambang kembali ke kota dengan punggung mereka untuk kemudian dimurnikan. Kondisi ini menyebabkan tingkat cedera dan kematian yang cukup tinggi di kalangan penambang. Selain itu, mereka juga tidak memperoleh gaji bulanan, melainkan menggunakan sistem cacoreo, di mana para penambang akan bekerja selama 30 hari tanpa dibayar, dan pada hari terakhir setiap bulannya, mereka dapat mengambil emas apapun yang bisa mereka temukan. Emas tersebut kemudian bisa mereka jual, dan keuntungannya disimpan untuk diri mereka sendiri. Kalian mungkin bertanya, mengapa mereka mau bekerja seperti itu? Sebenarnya, sistem ini memberikan peluang bagi para penambang untuk memperoleh lebih banyak uang dibandingkan dengan sistem upah biasa, meskipun resikonya juga jauh lebih tinggi. Maka dari itu, para penambang sangat menentang perubahan terhadap sistem ini. Oh iya, ada satu hal unik dari pertambangan emas La Rinconada, di mana perempuan tidak diperbolehkan bekerja di sana. Peraturan ini ditetapkan bukan karena alasan keselamatan atau semacamnya, tapi karena kepercayaan lokal, yang menyatakan bahwa roh La Bella Durmiente yang berdiam di bawah gletser akan merasa iri dan marah jika seorang wanita mencoba untuk mencuri kekayaannya. Maka dari itu, kalian akan melihat ibu-ibu berkumpul di depan pertambangan, sambil menggali-gali tumpukan bebatuan dengan harapan dapat memperoleh emas yang mungkin tersisa. Mereka dikenal sebagai palaquera, yang artinya pemungut emas. Efek dari pertambangan berdampak pada lingkungan sekitarnya dan juga pada penduduk kota. Hal ini terutama disebabkan oleh proses penyulingan emas yang melibatkan senyawa kimia merkuri, atau yang juga dikenal sebagai raksa. Kalau kalian belum pernah mendengarnya, merkuri merupakan logam berat yang bersifat racun, dan apabila masuk ke dalam tubuh, dapat menyebabkan gangguan pernapasan, saraf, kelumpuhan, dan akhirnya kematian. Proses penyulingan emas menghasilkan limbah berupa uap dan cairan merkuri, yang mencemari persediaan air minum bagi penduduk kota. Hal ini ditambah dengan sanitasi yang buruk menyebabkan penyakit menyebar dengan mudah dan berkontribusi pada angka harapan hidup yang rendah dari penduduk La Rinconada, yang berkisar antara 30 hingga 35 tahun saja. Secara geografis, La Rinconada terletak di wilayah tropis planet Bumi. Namun, iklim kota ini lebih mirip seperti di Greenland. Suhu rata-rata di kota ini hanyalah 1,3 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi mencapai 11 derajat dan suhu terendahnya mencapai minus 11,6 derajat Celcius.
Letaknya yang sangat tinggi di pegunungan Andes menyebabkan kadar oksigen di udara sekitarnya sangat rendah dan dapat menyebabkan hipoksia bagi yang tidak terbiasa. Kondisi kehidupan yang sangat keras, iklim yang sangat dingin, upah yang tidak pasti, dan polusi berat membuat kota ini dijuluki Devil's Paradise. Sebuah nama yang sayangnya sangat cocok dengan kenyataan pahit kota ini. Tapi kalau setelah mendengar semua ini kalian masih tertarik berkunjung ke Larinconada, kalian juga harus tahu bahwa akses menuju kota ini sangatlah berbahaya. Satu-satunya jalan menuju kota ini tidak diaspal, berpasir, dan seringkali berlumpur, dikarenakan es yang meleleh. Kalau kalian cukup berani, kalian bisa menyewa mobil sendiri atau menumpang bus yang berangkat dari kota Juliaca yang memakan waktu sekitar 2,5 jam perjalanan. Larinconada sendiri tidak menawarkan banyak hiburan, karena itu tidak ada banyak insentif untuk mengunjunginya. Kalian dapat berinteraksi dengan warga lokal, berkunjung ke kafe dan bar yang tersebar di seluruh kota, bermain dengan tim sepak bola lokal di lapangan sintetis, atau melihat pemandangan gletser Ouachita yang terkontaminasi oleh uap merkuri dan limbah pertambangan. Terlepas dari berbagai masalahnya, masih ada saja orang-orang yang berniat pergi ke kota ini. Namun setelah bertahun-tahun, persediaan emas dari tambang Larinconada semakin menipis, dan orang-orang yang telah mengumpulkan cukup uang mulai pindah dari kota ini. Ketika emas terakhir di pertambangan tersebut diambil dan tidak ada lagi yang tersisa, kehidupan di Larinconada seperti yang kita ketahui, secara perlahan tapi pasti akan berakhir.